Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kuliah pengantar probabilitas. Ini adalah CPMK ketiga dari mata kuliah Fundament Matematika. Apa saja yang akan kita bahas di probabilitas ini? Sesi pertama ini kita akan fokus kepada pengantarnya. Apa yang dimaksud dengan probabilitas? Baik, kita lanjutkan. Subtopiknya, yang pertama adalah terkait dengan masalah ketidakpastian, kemudian pengertian probabilitas, ruang sampel, titik sampel kejadian dan ruang nol, dan yang terakhir adalah probabilitas kejadian. Nah, kita akan masuk kepada topik yang pertama. Apa sih masalah ketidakpastian itu? Nah, terkait dengan masalah ketidakpastian ini menjadi latar belakang mengapa kita perlu belajar probabilitas. Mengapa juga probabilitas ini dimasukkan ke dalam salah satu sub pembahasan di mata kuliah Fundament Matematik. Nah, sehari-hari kita bertemu dengan banyak sekali masalah ketidakpastian. Masalah yang mengandung ketidakpastian. Apa itu? Misalnya yang pertama adalah apa yang menimpa kita hari ini. Hari ini dunia sedang ditimpa dengan pandemi corona. Nah, lalu muncul pertanyaan, berapa lama pandemi corona ini akan berlangsung? Kapan berakhirnya? Atau misalnya muncul pertanyaan yang lain, bagaimana dengan harga barang-barang kebutuhan? Apakah akan melejit naik? Nah, ini kan termasuk masalah-masalah yang kita tidak bisa pastikan kebenarannya, atau kita tidak bisa pastikan hasilnya seperti apa. Atau misalnya yang sangat dekat dengan kehidupan mahasiswa, kira-kira saya lulusnya tepat waktu atau tidak ya? Nah, ini beberapa contoh problem di sekitar kita yang masuk ke dalam konteks masalah ketidakpastian. Nah, kenapa dikatakan masalah ketidakpastian? Ya karena kita tidak bisa memastikan apa hasil dari masalah tersebut, ya. Apa sih hasilnya ketika masalah tersebut berusaha diselesaikan? Hasilnya apakah positif ataukah negatif? Hasilnya itu menguntungkan ataukah tidak? Nah, makanya ini disebut sebagai masalah ketidakpastian. Nah, disebut juga uncertainty. Nah, masalah ketidakpastian ini ya pastinya harus segera kita cari tahu apa jawabannya. Nah, maka perlu yang namanya pengukuran atau perhitungan. Bisa nggak sih sebenarnya kita mengukur atau menghitung problem-problem tadi yang mengandung ketidakpastian? Padahal kita sendiri nggak tahu sebenarnya masalah tadi ketika diselesaikan beneran bisa berhasil sampai kepada solusi atau tidak, mendatangkan hasil yang positif atau negatif. Nah, ternyata banyak masalah dalam kehidupan yang mengandung ketidakpastian. Ketidakpastian ini kan perlu yang namanya pembuatan keputusan. Nah, kita berusaha mengukur atau menghitungnya itu supaya kita bisa membuat keputusan. Nah, walaupun mungkin keputusannya itu tidak harus 100% benar. Nah, maka karena itu, dalam rangka untuk membuat keputusan terhadap masalah yang mengandung ketidakpastian, kita perlu belajar teori probabilitas atau dikenal juga sebagai peluang. Apa itu probabilitas atau peluang? Mari kita lihat definisinya. Probabilitas atau peluang itu adalah ukuran seberapa sering suatu peristiwa atau kejadian yang tertentu itu terjadi. Jadi kita ingin menilai suatu peristiwa itu terjadinya frekuensinya berapa banyak. Nah, ukurannya tadi atau nilainya tadi dinyatakan dalam persentase, desimal, ataupun pecahan. Nah, apa sih manfaatnya ketika kita belajar probabilitas? Manfaatnya tadi sudah disampaikan di awal, bisa membantu dalam pengambilan keputusan terhadap suatu kejadian yang belum terjadi. Jadi bisa kita gunakan untuk meramal. Nah, ini meramal yang
saintik ya, bukan meramal yang diharamkan lah. Nah, contohnya nih misalnya nih tadi ya sudah disinggung probabilitas. Misalnya di sini lulus tes masuk PNS. Atau misalnya yang paling basic tuh kalau kita belajar probabilitas, biasanya yang dipakai itu untuk memprediksi munculnya angka 6 dari suatu dadu. Atau berapakah probabilitas munculnya angka atau gambar dari suatu koin yang dilempar. Contohnya misalnya. Probabilitas. Ketika kita bahas probabilitas, maka ada beberapa terminologi yang harus kita pahami dulu. Istilah-istilah tertentu. Apa saja istilah itu? Yang pertama adalah ruang sampel. Selanjutnya adalah titik sampel. Berikutnya adalah kejadian. Nah, kalau kita bicara kejadian, berarti kita sedang membahas ya suatu peristiwa yang bersifat random. Kenapa? Karena kejadian itu ada dua. Bisa jadi kejadian itu bersifat random, bisa jadi kejadian itu sesuatu yang tidak random. Contoh kejadian yang tidak random atau sudah fix. Misalnya, terbitnya matahari itu di barat, salah ya, terbitnya matahari itu di timur, terbenamnya itu di barat. Nah, kalau dibalik itu nanti jadi kiamat. Nah, terus apa lagi yang sudah fix? Satu hari itu sama dengan 24 jam. Terus apalagi yang sudah fix? Bumi berputar pada porosnya. Nah, perkara-perkara yang dia tidak random ini itu tidak dibahas dalam statistik hari ini. Nah, jadi tapi ada disiplin ilmu yang lain. Nah, yang kita bahas di sini adalah kejadian-kejadian yang bersifat random. Ya, seperti tadi sudah disinggung, apa sih kejadian yang bersifat random? Ya, yang dia mengandung ketidakpastian. Kemudian apalagi terminologi yang kita bahas berikutnya adalah terkait dengan ruang nol. Oke, 4 hal ini, ruang sampel, titik sampel, kejadian, dan ruang nol akan kita bahas selanjutnya. Ruang sampel. Apa itu ruang sampel? Ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin terjadi dari suatu percobaan yang random. Notasinya apa? Notasinya S. Contoh nih. Misal, kita ingin membuat sebuah percobaan melempar koin mata uang. Sebanyak berapa? Sebanyak 1 kali misalnya. Nah, faktanya si koin mata uang tadi, dia kan punya 2 sisi ya. Ada sisi angka dan ada sisi huruf. Atau misalnya ada sisi angka, ada sisi gambar. Berarti ruang sampelnya itu siapa? Ya, kalau tidak angka, ya huruf. Kemudian, contoh yang lain misalnya adalah percobaan melempar dadu. Kita lakukan 1 kali. Dadu itu faktanya dia memiliki 6 angka. Ada angka 1 sampai angka 6. Berarti ruang sampelnya, ya ruang sampelnya itu berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi himpunan yang berisi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Atau misalnya contoh yang berikutnya. Kita ingin melakukan percobaan memilih satu dusun yang berpenduduk lebih dari 10.000 orang. Berarti ruang sampelnya, isi himpunannya apa? Isi himpunannya adalah ya X, di mana X itu adalah dusun yang berpenduduk lebih dari 10.000. Atau contoh yang terakhir, D. Kita melakukan percobaan mengambil 3 sampel produk ya dari suatu produk cacat dan tidak cacat. Jadi misalnya ada suatu produk, di dalam produk itu mengandung produk yang cacat dan tidak cacat. Kita mau ngambil 3 sampelnya. Ya berarti kan dia kombinasi. Jadi ada 3 produk, di 3 produk tadi itu ada yang mengandung cacat dan tidak cacat. Berarti hasil ruang sampelnya gimana? Berarti bisa jadi produk tadi itu berisi semuanya cacat, bisa jadi produk tadi berisi 2 yang cacat, 1 tidak cacat, bisa jadi berisi kombinasi cacat, tidak cacat, dan cacat, dan seterusnya. Nah, ini kita list ruang sampelnya. Nah, ini yang dimaksud sebagai ruang sampel. Baik, untuk istilah yang lain akan kita sambung di video berikutnya.